Hai, perkenalkan nama saya Tafsa Gunio Queen. Saya adalah peserta KMMIU Dinus 2021. Jadi saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari dari materi 1 sampai materi 7. Materi 1, Service Excellence Body Language. Jadi dalam Service Excellence Body Language ini ada gerakan atau movement. Nah, gerakan atau movement ini mempengaruhi konfigurasi dalam bernafas, sirkulasi darah, dan pencernaan. Nah, dalam materi kita yang pertama ini, Service Excellence Body Language itu ada egg motion. Egg motion itu ada apa aja sih? Jadi egg motion itu ada up yang dominan atau confident, lalu ada narrow atau lack of confident. Lalu yang ketiga ada leaning back atau dominant. Lalu yang keempat ada close atau skeptical. Yang kelima ada open itu sikap ketika kita terbuka kepada lawan bicara dan kita tuh confident untuk ngobrolnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada leaning forward atau enthusiast. Jadi kita sangat semangat dan antusias gitu ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita. Lalu selanjutnya ada wide itu juga confident ya, kita terbuka seperti ini. Lalu selanjutnya ada lower atau acceptance. Nah, selanjutnya ada micro expression. Micro expression itu apa sih? Jadi micro expression itu ekspresi wajah yang singkat dan tidak disengaja pada emosi yang dialami. Dan micro expression ini biasanya terjadi ketika kita ingin menutupi perasaan kita, perasaan kita yang terjadi seperti itu. Materi 2. Nah, di materi 2 ini ada impactful coaching questions and technique. Nah, jadi di sini itu ada brain coaching. Brain coaching itu membantu klien untuk belajar secara mandiri, lalu fokus pada solusi, lalu dapat feedback positif, lalu dapat bertumbuh kembang. Materi 3 itu ada pelayanan DHAK model. Jadi di dalam pelayanan DHAK model ini terdapat pelayanan prima. Pelayanan prima itu kita melakukan pelayanan sebaik mungkin sehingga pelanggan itu bisa puas. Nah, selanjutnya dalam pelayanan DHAK model ini antara harapan dan persepsi itu harus balance. Jadi ketika persepsi dan harapan balance itu terciptalah pelayanan yang prima. Dan jika tidak balance, harapan dan persepsinya tidak balance, itu akan terjadi gap. Selanjutnya ada mutu. Nah, mutu itu ukuran baik atau buruknya sesuatu. Nah, mutu itu juga penting teman-teman untuk memastikan barang yang diproduksi itu memiliki kualitas yang konsisten. Nah, kualitas itu apa sih? Nah, kualitas itu seperti tolak ukur derajat baik atau buruknya sesuatu. Materi 4. Di materi 4 ini kita ada terar. Terar itu hal yang diinginkan konsumen. Nah, terar ini mengidentifikasikan kebutuhan konsumen dengan meminta masukan atau saran seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Bisa dengan cara langsung atau tidak langsung. Nah, cara langsungnya itu bisa seperti kita langsung dibicarakan terhadap owner, seperti itu. Bisa juga dengan kotak masukan atau saran. Kita bisa menulis saran dan masukan kita. Lalu cara yang tidak langsung itu seperti apa? Jadi cara yang tidak langsung itu misal nih, kita memesan sesuatu dalam platform online. Nah, pasti dalam platform tersebut itu ada kolom saran, misal review customer seperti itu. Jadi kita bisa menuliskan kritik, saran, dan masukan kita di kolom tersebut. Nah, selanjutnya ada 5 dimensi mutu layanan. Apa aja sih 5 itu? Jadi yang pertama itu ada tangible atau tampilan, lalu yang kedua ada empati, yang ketiga ada reliability atau keandalan, lalu yang keempat ada assurance atau jaminan, lalu yang kelima ada responsiveness atau sigap gitu. Materi 5, membangun kecerdasan emosional dalam melayani customers. Nah, dalam materi 5 ini ada hospitality. Hospitality itu ada keramah tamahan, kesopanan,
keakraban, dan rasa saling menghormati. Nah, dalam hospitality ini dapat mewujudkan kepuasan pelanggan. Mengapa seperti itu? Karena faktanya konsumen itu tidak akan kembali ketika mereka itu tidak puas, teman-teman. Lalu ketika mereka tidak puas, mereka juga menceritakan ke kerabat mereka. Nah, jadi mereka pasti yang diceritakan bakal terpengaruh dong. Pasti, wah, di tempat A pelayannya tidak bagus seperti ini dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketidakpuasan mereka itu mempengaruhi orang lain juga loh. Nah, selanjutnya ketika konsumen itu puas, mereka akan selalu kembali dan mereka juga akan menceritakan ke kerabat mereka bahwa mereka itu puas ketika mereka dilayani di misal di A, di B seperti itu. Nah, pasti ketika mereka bercerita kepada kerabat mereka, pasti kerabat mereka ada beberapa yang tertarik dan akhirnya mencoba seperti itu. Dan juga biaya untuk mempertahankan konsumen itu lebih sedikit daripada kita harus mencari konsumen baru. Jadi hubungan antara konsumen dan owner itu harus benar-benar dijaga. Selanjutnya, aspek yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ada 5 nih teman-teman. Nah, yang pertama itu ada attitude atau kesopanan. Lalu ada grooming, kenyamanan. Jadi ketika kita bisa nge-treat konsumen secara baik, kita memberi kenyamanan untuk mereka, pasti mereka bisa puas seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada knowledge, pengetahuan bidang pekerjaan owner seperti itu ya, pekerjaannya. Lalu ada skill, kemampuan untuk menjalankannya. Lalu ada energi positif. Lalu selanjutnya ada 5 komponen kecerdasan emosional. Yang pertama ada kesadaran diri, lalu yang kedua ada regulasi diri, lalu yang ketiga ada keterampilan sosial, lalu yang keempat empati, dan yang kelima adalah motivasi. Materi 6. Materi 6 ini ada increasing teamwork. Nah, dalam materi 6 ini ada pilar dalam teamwork. Yang pertama adalah memiliki tujuan tim yang sama, lalu ada memahami karakteristik anggota, lalu yang ketiga mengerti seni berkomunikasi, lalu yang keempat ada memahami masing-masing peran. Nah, komunikasi itu sangatlah penting untuk keberhasilan dunia kerja. Dalam komunikasi itu ada verbal, vokal, dan visual. Materi 7, materi terakhir adalah slogan dan mission statement. Nah, jadi slogan itu pernyataan atau kalimat pendek untuk menarik pembaca. Lalu ada misi. Misi adalah pernyataan bersifat tahan lama tentang keinginan atau tujuan. Sekian 7 materi yang dapat saya jelaskan selama saya mengikuti KMMI Udinus 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.